Nah, tetapi ya kelemahan yang kedua ini nantilah cikal bakal kemudian munculnya mazhabiyah, ya. Munculnya pengelompokan di kalangan sufi, ya. Mereka ketika beruzlah, membangun pemondokan, berada di ribat, mereka kemudian membangun soliditas ribatnya saja. Mereka kemudian menjadi sebuah mazhab dalam sufi. Mereka menjadi sebuah komunitas yang saling fanatik antar mereka dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan. Kita telah sampai pada pembahasan tentang mazhabiyah di kalangan sufi. Bahwa ternyata ya pengelompokan atau fanatisme golongan itu bukan hanya menjangkiti para fuqaha, para intelektual hukum, para ahli syariat, ya, tetapi juga dia menjangkiti di kalangan para sufi yang mana mereka adalah orang-orang yang menekuni hari-harinya dengan segala kesederhanaan, segala kerendahan hati, segala kesucian jiwa dan sebagainya. Tetapi ya ternyata ya di kalangan sufi juga kemudian terbentuk itu mazhabiyah ya, mazhab sufi. Mereka saling berkelompok, mereka saling fanatik terhadap golongannya dan sebagainya. Kemarin kita telah membahas terkait dengan sufi, tetapi dari aspek sufi-sufi yang kemudian telah menyelisihi syariat. Jadi kita telah membahas ya beberapa contoh ya kalangan sufi yang kemudian menyimpang dari ajaran Islam ini. Di antara mereka yang kemudian mengatakan bahwa kita yang masih berpegang pada syariat, kita yang masih beribadah adalah orang-orang yang kemudian masih taklid terhadap ajaran, dan kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang belum mengenali Tuhan, belum mengenali Allah gitu. Dan kata mereka, ya bagi mereka yang telah mengenali Allah, sudah ma'rifatullah, maka sudah terbebas dari taklif, pembebanan ibadah semacam itu gitu. Karena mereka sudah langsung ya berkomunikasi langsung dengan Allah. Begitu pandangan-pandangan menyimpang dari mereka ya begitu. Nah, pada kesempatan kali ini, pada sesi ini saya akan melanjutkan sebagaimana yang sudah diinformasikan pada sesi sebelumnya. Kita akan membahas tentang sufi tasawuf sunni ya. Jadi tasawuf di kalangan ahlu sunnah wal jamaah seperti apa? Nah, di sini saya ingin kita mengulas pertama, tasawuf pada ahlu sunnah wal jamaah itu muncul ya kemudian memang untuk merespon penyimpangan-penyimpangan di kalangan ahlu sufi ya pada tasawuf itu. Jadi dengan adanya penyimpangan-penyimpangan itu ya kemudian dikembangkan tasawuf sunni ya untuk kemudian merespon kemudian melakukan pembenahan ya, melakukan perbaikan, pembinaan, sehingga tasawuf yang dijalankan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ada dua madrasah yang menjadi pelopor dalam tasawuf sunni ini ya di masa-masa itu, di masa-masa umat ya berpikir kemarin kita bahas ya umat dalam kondisi saling terpecah belah dan sebagainya, semakin lemah dan sebagainya hingga nanti masuk pasukan salib ya. Di masa-masa itu ada dua sesungguhnya ada dua madrasah ya yang kemudian berkembang ya, dan dia mengawal gerakan-gerakan tasawuf, tetapi dia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang pertama ya itu di abad sebelumnya, satu abad sebelumnya ya, yang dari pembahasan kita di abad keempat itu ada madrasah Al-Baghdad ya. Madrasah Al-Baghdad ini ya dipelopori oleh seorang syekh yang bernama Ja'far bin Muhammad Al-Khaladi. Ja'far bin Muhammad Al-Khaladi ini adalah seorang tokoh pengikut dari Syekh Al-Junaidi Al-Baghdadi ya, yang kemudian dia melanjutkan visi misi ketasawufan dari Syekh Junaid Al-Baghdadi itu, bahwa tasawuf Islami, tasawuf Sunni itu adalah tasawuf yang tidak bertentangan dengan syariat, yang nanti ya difungsikan untuk hal-hal pembersihan jiwa,
yang tentunya sesuai dengan tuntunan-tuntunan dari Rasulullah. Nah, madrasah Baghdad ini ya pada mulanya madrasah ini tidak banyak melakukan eksperimen perlawanan ya. Dia sebatas kemudian melahirkan individu-individu yang kemudian bisa memahami tasawuf dengan baik, yang kemudian dia juga mensiarkan di kalangan majelis-majelis ilmu ya melalui ceramah-ceramah, terutama di majelis duat ya, atau waktu forum nasihat. Jadi di masa-masa itu ada namanya majelis duat atau forum nasihat ya, berkumpul umat di situ kemudian diberikan nasihat-nasihat. Jadi terbatas semacam itu. Nah, madrasah Baghdad ini ya, jadi melakukan penyadaran dengan ceramah semacam itu. Nanti kemudian muncul ya madrasah yang lainnya yang disebut dengan madrasah Naisabur. Madrasah Naisabur ini ya, ini disinilah nanti peran penyadaran tasawuf sunni itu lebih detail lagi ya. Karena di sini nanti fasenya kemudian munculnya kodifikasi tasawuf ya, kemudian munculnya tren karya-karya tentang kesufian sunnah gitu ya. Di mana nanti dalam sejarah perjalanannya ya ada tiga pemimpin besarnya, tiga masa kepemimpinan di madrasah ini ya, dimulai dengan Abu Nasr Al-Sarraj ya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusairi ya. Nah, mereka nanti ini akan banyak melakukan bukan hanya ceramah sebagaimana madrasah Al-Baghdad tadi, tetapi mereka melakukan dua fokus berikutnya. Yang pertama, mereka melakukan kodifikasi tradisi sufi ya, dan kemudian membangun konsep kesufian, konsep tasawuf yang sesuai dengan sunnah. Nah, tentunya targetnya adalah kemudian ini bisa menghadapi fenomena hulul atau fenomena ittihad ya, fenomena wihdatul wujud ya, fenomena kesatuan jiwa kita dengan Allah yang kemudian tadi mengabaikan kewajiban syariat karena dianggap telah ma'rifatullah ya. Nah, kemudian nanti fokus yang kedua ya adalah mereka kemudian menampilkan tasawuf itu sebagai usaha atau sarana untuk tazkiyatun nafas. Jadi fokus mereka yang kedua kemudian memunculkan gerakan-gerakan tasawuf sebagai sarana untuk membersihkan jiwa ya, tazkiyatun nafas, yang mana semuanya itu dalam rangka untuk menopang kokohnya keimanan umat ya, kokohnya akidah umat ya. Dengan kesucian jiwanya tentu dia kemudian menghamba kepada Allah dengan sepenuh penghambaan ya, membesarkan Allah, mengagungkan Allah ya, dan juga kemudian membersihkan dari penyakit-penyakit semacam riya dan lain sebagainya. Nah, jadi dua hal itu menjadi konsen bagi madrasah Naisabur sebagai kelanjutan dari usaha untuk menghadapi penyimpangan-penyimpangan di kalangan sufi ya, kodifikasi tasawuf, membangun konsep tasawuf sunnah, kemudian menampilkan gerakan tasawuf sebagai proses atau sarana tazkiyatun nafas dan sebagainya. Nah, tadi saya sudah bahas ya bagaimana masa madrasah Naisabur ini ya, memang nanti dia trennya kodifikasi, trennya adalah membangun konsep. Maka di masa-masa ini ya, di masa-masa madrasah Naisabur ini juga kemudian nanti banyak muncul karya-karya tasawuf sunnah ya. Ya, tren yang paling menonjol ketika itu adalah karya dari Abu Nuaim Al-Asbahani. Ya, beliau beliau wafat nanti di pertengahan abad keempat, abad kelima Hijriyah. Beliau membuat satu karya yang berjudul Hilyatul Auliya wa Tabaqatil Asfiya. Jadi buku ini ya nanti memberikan satu gambaran tentang tasawuf Islami, kemudian tokoh-tokohnya, para keutamaan-keutamaan para wali dalam artian yang sunnah ya, yang tidak bertentangan dengan syariat dan sebagainya. Termasuk nanti
pemimpin generasi ketiga tadi yang kita sebut Syekh Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusairi itu juga kemudian melahirkan karya ya di masa-masa ini yang kemudian diberi judul Ar-Risalah ya. Nah, karya inilah kemudian nanti yang menjelaskan bagaimana kerja-kerja tasawuf yang sesuai dengan sunnah, yang kemudian mereka ini hadir untuk menghadapi penyimpangan-penyimpangan tasawuf yang kemarin sudah kita bahas dan sebagainya. Nah, tetapi yang perlu kita pahami ya, gerakan tasawuf ini pada akhirnya juga kemudian menemui kelemahan-kelemahannya dan tidak jauh berbeda dengan kelemahan yang dihadapi oleh gerakan-gerakan fikih yang kemarin sudah kita bahas di beberapa sesi sebelumnya ya. Gerakan tasawuf kemudian menemui kelemahannya ya, di antaranya kemudian mereka sesungguhnya adalah gerakan yang tidak terorganisir. Mereka saling terpecah belah gitu ya. Tidak terorganisir sendiri itu sesungguhnya sudah menggambarkan mereka kemudian tidak solid ya, dan kemudian rawan untuk terpecah belah. Nah, yang kedua, karakter kesufian itu adalah karakter yang kemudian cenderung untuk beruzlah. Maka ini juga menjadi celah kelemahan ya. Celah kelemahannya apa? Mereka dalam menghadapi fenomena-fenomena kerusakan lingkungan sosial kemasyarakatan, mereka cenderung untuk memilih beruzlah. Apa itu uzlah? Yaitu menyendiri, menepi. Nah, di mana para syekh mereka kemudian membawa pengikut-pengikutnya untuk beruzlah ke yang biasa mereka sebut sebagai ribat. Ribat ini adalah istilah bagi pemondokan kaum sufi di masa-masa itu. Jadi mereka menepi ya di pemondokan kalau kita mungkin pondok pesantren begitu ya. Di pemondokan apakah di tengah kota, apakah di pinggiran, apakah jauh di pedalamannya ya, tetapi pemondokan itu adalah suatu tempat yang mengisolir diri mereka dari lingkungan sekitarnya. Nah, pemondokan itu sendiri ya dibangun oleh para syekhnya, dibantu oleh pemerintahnya, dibantu para muhsinin ya, para donatur dan sebagainya. Nah, ini tentu jadi kelemahan gitu ya. Karena ketika mereka hadir untuk kemudian menyelesaikan penyesatan di tengah-tengah umat, tetapi kemudian mereka ya memang punya kecenderungan untuk marah beruzlah, menyendiri, dan kemudian ya persoalan umat dibiarkan begitu saja gitu. Itu yang kedua. Nah, tetapi ya kelemahan yang kedua ini nantilah cikal bakal kemudian munculnya mazhabiyah ya, munculnya pengelompokan di kalangan sufi ya. Mereka ketika beruzlah, membangun pemondokan, berada di ribat, mereka kemudian membangun soliditas ribatnya saja. Mereka kemudian menjadi sebuah mazhab dalam sufi. Mereka menjadi sebuah komunitas yang saling fanatik antar mereka dan sebagainya. Dan yang ketiga, ini kelemahan yang ketiga ya. Kalangan sufi ini pendekatan dalam dakwahnya memang pendekatan kerohanian. Jadi seringkali kemudian luput dari segmen atau wilayah-wilayah intelektualitas gitu, sehingga bahkan para tokoh-tokohnya kemudian terjebak pada ambisi atau semangat untuk memiliki pengikut yang banyak, yang kemudian dengan itu dia bisa mengklaim kapasitas ketokohannya, dan tentu nanti sangat berpengaruh dalam komunikasi kepada pemerintah ya, komunikasi kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi nah, karena motivasinya untuk mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, seringkali kemudian pendekatannya adalah pendekatan yang sangat cair ya. Mereka tidak terlalu mementingkan kualitas ya, pemahaman ya. Dan ini menjadi celah gitu. Karena dengan semacam itu, kondisi macam itu, maka nanti akan memunculkan kelemahan yang ketiga, yaitu mereka kemudian akhirnya berhadapan-hadapan dengan para fuqaha, para ahli fikih ya. Mereka terlibat dalam pertentangan dengan para ahli fikih ya. Karena kemudian para ahli fikih ini ya mempermasalahkan beberapa amaliyah mereka, dan mereka tidak bisa menjelaskan amaliyah itu sebagai suatu amaliyah dengan landasan apa gitu. Karena mereka hanya menurunkan dari para syekhnya seperti itu dan selesai, tanpa pemahaman ya, tanpa penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi akhirnya muncul pertentangan-pertentangan yang ini tentu kontraproduktif gitu, menjadi suatu kelemahan gitu. Nah, kondisi-kondisi ini akhirnya kemudian memang melemahkan gerakan tasawuf yang pada mulanya ya untuk berhadapan, untuk menyelesaikan persoalan penyimpangan, penyesatan di kalangan ahlu sufi. Nah, tetapi nanti kita juga menemukan ya ancaman-ancaman luar yang lainnya selain kelemahan-kelemahan tadi ya.
Jadi tasawuf Sunni ini kemudian ya dia juga diancam dari eksternal, dari luar itu berupa ancaman aliran kebatinan. Ya. Jadi memang ini kan ranah yang hampir beririsan gitu ya. Sufisme itu sendiri adalah bekerja dalam ranah hati, ranah rohani, ranah rasa, jiwa dan sebagainya. Kebatinan juga demikian ya. Nah, kita perlu paham bahwa ketika Persia runtuh ya, dengan hancurnya Kisra, dengan hancurnya Zerdustiyah ya, kemudian bangunan aristokrasi di Persia itu runtuh, para tokoh-tokohnya itu kemudian kehilangan kekuasaan ya, itu sesungguhnya mereka ingin bangkit kembali gitu, ingin bangkit kembali, dan di antara celah kebangkitan mereka adalah dengan menanamkan atau menebarkan aliran kebatinan. Ya, selain nanti mereka juga punya kerja-kerja terkait dengan kebangsaan, memunculkan semangat kebangsaan sehingga umat Islam itu melemah ya. Juga memunculkan sekte Syiah yang ekstrim ya, sehingga kemudian ada fitnah-fitnah di kalangan umat. Juga kemudian membangun kembali filsafat-filsafat Neoplatonya ya. Juga kemudian mengembangkan bahasa Persia sebagai bahasa tandingan bagi bahasa Arab, bahasa Quran dan sebagainya. Tetapi ya kita coba bahas yang terkait dengan kebatinan itu ya. Mereka banyak bermain di aliran kebatinan untuk melemahkan umat. Jadi ini adalah sesungguhnya kalau kita tarik lebih jauh lagi, ancaman luar ini adalah warisan dari para aristokrasi Persia yang kehilangan kekuasaan dan kemudian ingin bangkit kembali. Nah, mereka memanfaatkan ya beberapa kondisi umat. Ya, misalkan munculnya mazhabiyah di kalangan umat itu kan celah buat mereka untuk memunculkan sekte-sekte. Jadi umat sudah punya mazhab-mazhab, sudah punya kelompok-kelompok. Maka di sekian banyak kelompok itu ketika dimunculkan sekte-sekte kebatinan itu kan kemudian seakan-akan itu sama dengan mazhab yang lainnya gitu. Akan sulit untuk diidentifikasi sebagai sebuah ancaman eksternal. Nah, kemudian juga lemahnya institusi pemikiran sehingga pembodohan itu bisa lancar gitu. Karena institusi pemikiran umat juga lumpuh begitu. Tidak ada benteng dialek keilmuan yang kuat yang menghadang pembodohan dari aliran kebatinan yang mereka gulirkan. Dan yang ketiga, kondisi adanya kezaliman di kalangan sosial, di kalangan ekonomi, di segmen ekonomi, ini juga menjadi peluang bagi mereka untuk kemudian masuk ke tubuh umat ini, menggerogotinya, memunculkan suatu penyakit virus kebatinan yang kemudian ini nanti bisa melemahkan umat. Nah, sebab ketika adanya kezaliman sosial, kezaliman ekonomi, ya ini kan celah buat mereka untuk menarik simpati orang. Ya, mereka masuk dalam pelayanan sosial, masuk dalam pelayanan ekonomi dan sebagainya. Nah, dan nanti kita akan menemukan ya yang fenomena yang terkenal dari aliran kebatinan ini nanti ada namanya sekte Ismailiyah yang digagas oleh yang bertokoh yang bernama Al Hasan bin As-Sabah. Ya, beliau kemudian nanti sempat menaklukkan Qal'atul Maut ya, atau benteng maut ya, yang kemudian dijadikan sebagai pusat gerakan mereka. Nah, ancaman eksternal inilah nanti yang akan kita coba bahas ya di sesi berikutnya. Seperti apa dan siapa saja tokohnya, dan kemudian bagaimana ancaman ini masuk dalam tubuh kaum sufi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, yang kemudian nanti bagaimana tingkat kerusakannya dan bagaimana respon umatnya seperti apa, kita akan bahas di sesi berikutnya. Saya kira cukup yang untuk sekarang ya. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it. No, no, I get up, no, 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 no,